Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kuliah pemodelan geologi kali ini saya akan menjelaskan mengenai paper dari Brunner, How can remote sensing contribute in groundwater modeling. Istilah penginderaan jarak jauh atau remote sensing diperlukan sistem observasi bumi dengan sensor yang mengukur di daerah gelombang tampak, inframerah, dan radio dari spektrum radiasi elektromagnetik. Ini juga mencakup survei geofisika, gravitasi, magnet, dan elektromagnetik. Cara-cara penginderaan jarak jauh dapat berkontribusi pada pemodelan air tanah begitu banyak sehingga makalah tinjauan ini tidak dapat mencakup semua aspek. Model hidrologi regional seperti model air tanah membutuhkan input data yang terdistribusi. Penginderaan jarak jauh menawarkan kemungkinan untuk melakukan parameter tertentu yang diperlukan dalam pemodelan air tanah. Pada prinsipnya, pola dari penginderaan jarak jauh dapat diterjemahkan ke dalam distribusi deterministik data masukan berbasis sel per sel atau dalam bentuk zona. Oleh karena itu, penginderaan jarak jauh adalah alat yang sangat berguna dalam perolehan data yang didistribusikan secara spasial untuk pemodelan. Semua data mentah penginderaan jarak jauh menampilkan pola spasial yang dapat dikaitkan dengan fitur atau proses di atas permukaan, seperti awan, di permukaan seperti evapotranspirasi, atau di bawah permukaan dangkal seperti konduktivitas listrik. Namun parameter yang dapat langsung diakses dengan penginderaan jarak jauh seringkali bukan yang dibutuhkan dalam model air tanah. Data observasi, jenis informasi yang dapat diambil dari penginderaan jarak jauh yakni konstruksi langsung dari kumpulan data masukan, yaitu ketebalan akuifernya, lalu pengurangan derajat kebebasan dalam pemodelan air tanah terbalik, lalu kalibrasi model air tanah dengan informasi pola pada kuantitas yang dapat diukur dengan penginderaan jarak jauh dan dihitung melalui model. Pengkondisian model air tanah stokastik dengan data masukan dari penginderaan jarak jauh. Observasinya ini adalah pelapisan kurusan yang dipetakan dari teknik penginderaan jarak jauh konvensional, yaitu foto udara dan citra satelit, dapat diimplementasikan dengan menggunakan sistem informasi geografis atau GIS, baik di skala lokal maupun regional. Ketinggian permukaan dapat ditentukan berbagai teknik penginderaan jarak jauh, dari platform udara, misalnya pendeteksian cahaya dan jarak lidar. Saat ini hanya lidar yang dapat mensuplai akurasi vertikal dan resolusi spasial yang efisien untuk menentukan kedalaman yang dapat diandalkan untuk air tanah. Namun, misi terbaru bertujuan untuk memperoleh DEM global dengan akurasi yang sangat tinggi dan resolusi baru saat ini sedang dikembangkan, yakni misalnya TAN-DEM X. Potensi pengisian ulang air tanah dalam interval waktu yang lama merupakan sisa rata-rata jangka panjang antara presipitasi atau P dan evapotranspirasi atau ET. Kedua kuantitas tersebut dapat diperkirakan dari data penginderaan jarak jauh. Peta evaporasi freatik dibangun dengan menggunakan citra penginderaan jarak jauh dan pengukuran di lapangan, menggunakan administrasi kelautan atmosfer nasional AS, gambar Advanced Very High Resolution Radiometer (NOAA), distribusi spasial evapotranspirasi atau ET diperoleh dengan metode Rohring et al. Jadi metode yang dilakukan untuk pengukuran air tanah ini survei geofisika airborne, memungkinkan pengidentifikasian sesar dan tanggul, perubahan litologi, dan kedalaman fitur magnetik. Informasi ini berguna dalam membangun model konseptual akuifer yang lebih realistis. Akuifer yang terkotak-kotak oleh tanggul dan sesar akan berperilaku berbeda daripada akuifer yang tidak memiliki panduan. Survei gravitasi yang ditanggung ruang angkasa seperti misi pemulihan gravitasi dan eksperimen iklim atau GRASS dapat digunakan untuk mendeteksi perubahan temporal dalam total penyimpanan air, yakni air permukaan, air tanah, dan air tanah. Survei gravitasi selang waktu berbasis tanah berhasil digunakan untuk menentukan penyimpanan dan spesies akuifer aluvial, yang merupakan parameter kunci untuk pengelolaan sumber daya air tanah yang berkelanjutan. Metode lain yakni menggunakan dimensi ruang fitur yang berbeda, misalnya indeks vegetasi perbedaan normalisasi (NDVI), yang merupakan ukuran kekuatan pertumbuhan vegetasi.
Sayangnya, keduanya baik ET dan P yang diperoleh dari penginderaan jarak jauh tidak akurat. Menghitung perbedaannya P hingga ET menyebabkan kesalahan propagasi, terutama jika kedua besaran memiliki besaran yang sama. Ini sering terjadi di daerah semi kering dan gersang. Konduktivitas listrik yang bervariasi dari bawah tanah dapat dideteksi dengan metode elektromagnetik udara. Lalu metode yang digunakan adalah menggunakan suatu rumus di mana SO adalah penyimpanan, H adalah kepala hidrolik, T adalah waktunya, K adalah tensor konduktivitas hidrolik, dan W distribusi sumber dan sink. Rumus ini dipakai untuk pembuatan pemodelan air tanahnya. Lalu ada gambar, gambar tersebut diambil berdasarkan survei tadi, di mana titik merah merupakan titik yang mempunyai evapotranspirasi yang sangat tinggi, lalu yang warna hijau merupakan evapotranspirasi tingkat tengah atau moderate, dan yang biru merupakan tingkat evapotranspirasi yang sangat rendah. Sebagian besar data penginderaan jarak jauh yang relevan untuk pemodelan air tanah adalah data yang memungkinkan untuk kuantifikasi distribusi pengisian atau pembuangan. Salah satu aplikasi penginderaan jarak jauh paling awal yang relevan dalam hidrologi adalah karakterisasi tipe vegetasi, kerapatan, dan seterusnya. Di lahan basah, interaksi antara air permukaan dan air tanah sangat penting untuk pemahaman tentang perilaku lahan basah. Pengisian ulang air tanah dari sungai, aliran, dan lahan basah dalam keadaan tertentu juga dapat disimpulkan dari penginderaan jauh melalui anomali suhu atau konduktivitas listrik. Di lingkungan kering, penguapan sebagian besar melalui tumbuhan dalam bentuk transpirasi. Ini meningkatkan salinitas dalam air tanah dan karenanya konduktivitas listrik. Di daerah kering dan semi kering, pembuangan air tanah melalui penguapan langsung dari tabel air dan evapotranspirasi oleh pepohonan dapat menjadi penyebab sebagian besar pelepasan akuifer. Pembuangan melalui aliran pengurasan seperti di zona lembab jarang terjadi. Perkiraan pelepasan melalui pohon telah menjadi subjek studi penginderaan jarak jauh. Dalam kalibrasi model tradisional, akuifer dibagi menjadi beberapa zona. Dalam zona ini sifat Oerter diasumsikan konstan. Lalu analisis kelurusan dengan menggunakan aeromagnetik, foto udara, dan citra satelit menunjukkan bahwa akuifer di Kanye dalam studi kasus ini sangat terkotak-kotak oleh tanggul intrusi. Pengamatan lain menunjukkan bahwa akuifer terkotak-kotak. Dapat dilihat pada gambar yang sebelah kiri atau sebelah A, penentuan ketebalan akuifer dari survei magnetik udara, sebuah pola struktural diekstraksi dari data aeromagnetik. Pada gambar A, garis hitam tebal mewakili fault, di mana simbol segitiga menunjukkan ke arah penunjamannya. Lalu garis titik-titik juga mewakili fault, di mana arah penunjaman yang tidak diketahui. Dan pada gambar di sebelahnya, yaitu gambar B, adalah estimasi ketebalan akuifer pasir Kalahari dalam meter. Jadi dapat dilihat ketebalan yang berwarna biru sekitar 70 meter, dan semakin berwarna merah ketebalan akuifer berkisar 400 meter. Potensi penginderaan jarak jauh untuk meningkatkan model adalah cukup besar dan masih banyak yang belum dimanfaatkan. Default dari salah satu metode dapat menjadi kasus ditangkal dengan menggabungkan beberapa metode. Itu adalah kombinasi dari metode yang membuat informasi menjadi konklusif. Data penginderaan jarak jauh mengungkapkan kegunaannya biasanya dalam kombinasi dengan model, di mana bahkan data noise atau berkolerasi bisa digunakan untuk pengkondisian. Akhirnya, harus diingat bahwa upaya terbesar dan paling mahal dalam menerapkan penginderaan data ke model air tanah terletak di pekerjaan lapangannya. Diperlukan untuk mendapatkan basis data yang efisien dari kebenaran dasar. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.